Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan saya, Afzan, Kepala Desa Logos Village. Beberapa minggu yang lalu, saya membaca sebuah buku karya seorang wartawan namanya Johann Hari. Dari Inggris, dia lulusan Oxford atau apa Cambridge begitu. Menariknya begini, Johann Hari ini sejak usia 18 tahun mengalami depresi. Lalu dia ke dokter dan dokter bilang bahwa kamu nggak salah, yang salah adalah ada hormon di otakmu yang namanya serotonin, itu kekurangan itu sehingga kamu jadi depresif. Karena itu perlu kasih obat aja. Obat itu intinya adalah untuk membuat hormon serotoninnya jadi naik. Dan dia konsumsi obat antidepresan itu dan membaik. Dan begitu membaik dia senang sekali seakan-akan menemukan pil ajaib yang bisa mengatasi depresinya. Tapi ternyata membaiknya sebentar. Gak lama kemudian dia butuh obat itu dengan dosis yang lebih tinggi. Lalu kemudian dokternya bilang tambah lagi dosisnya. Lalu kemudian oke lagi. Lalu kemudian nggak ngefek lagi, ya harus tambahin lagi sampai 13 tahun kemudian sejak pertama kali dia konsumsi obat itu, dia nggak boleh ditambah lagi dosis obatnya. Karena secara hukum udah nggak boleh lagi ditambahi karena bisa berbahaya buat dia. Nah, karena udah mentok dosisnya, maka depresinya kumat lagi dan dia bingung bagaimana harus mengatasi ini. Karena dia seorang wartawan, dia mencari jawabannya. Dan jawaban itu dia cari dengan cara mewawancarai para ahli tentang depresi di seluruh dunia. Jadi dia terbang sejauh 60.000 kilometer total. Dalam waktu 3 tahun menemui 300 orang, kebanyakan adalah para ahli masa depresi. Ada di Afrika Selatan, di Inggris, di Amerika, di Australia. Dia wawancarai mereka semua. Dan hasilnya sangat mengejutkan bagi dia, kawan-kawan. Ternyata depresi ini sudah menjadi wabah global. Selain corona ya. Karena 1 di antara 5 orang di negara maju, terutama di Amerika, itu minum obat antidepresi. Bayangin, yang minum obat aja 1/5-nya, yang depresi tapi nggak minum obat akan jauh lebih banyak. Dan kalau Anda ibu-ibu separuh baya di usia karir pertengahan begitu, itu malah lebih tinggi lagi rasionya. 1 dari 4 orang wanita separuh baya itu sedang mengalami depresi. Nah, yang menarik adalah begini, di zaman sekarang ini hiburan sangat banyak. Anda mau ketemu siapapun bisa lewat sosial media, bener kan? Tapi kok bisa orang semakin banyak temannya di sosial media, semakin dapat hiburan apapun yang dia mau, just one click away, hanya sekedar ngeklik aja bisa dapat, kok malah semakin depresi masyarakat kita ini. Yang menariknya lagi adalah kebanyakan dari kita ini semakin sering di media sosial, yang mestinya semakin punya banyak teman, semakin depresi. Jadi ada penelitian di Pennsylvania, mahasiswa yang semakin lama menghabiskan waktu di media sosial, ternyata semakin kesepian. Dan kesepian itu adalah salah satu penyebab utama bunuh diri. Bukan hanya depresi, tapi sampai bunuh diri. Nah, terus apa obatnya ini? Lah, itulah yang dia temukan dalam 3 tahun mewawancarai 300 orang ahli, terbang ke 60.000 km di belahan dunia, di berbagai belahan dunia. Dia menemukan penyebab utama menurut para ahli ini karena masyarakat kita ini sekarang sedang mengalami lost connection atau terputusnya koneksi hubungan antar manusia. Jadi bisa jadi kita terhubung secara media sosial, tapi kita nggak benar-benar terhubung sebagai manusia seutuhnya gitu. Kalau Anda tanya di generasi orang tua kita, generasi sebelumnya, itu kalau disurvei rata-rata 1 orang itu punya 5 orang teman, sahabat atau anggota keluarga yang sangat dekat yang siap berkorban untuk dia ketika dia ada masalah. Misalnya Anda tiba-tiba harus sakit keras, mereka ini siap akan ngasih utangan sama Anda, bahkan mungkin dalam tanda kutip mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Tapi kalau itu Anda tanyakan pertanyaan yang sama pada generasi yang sekarang, dari survei mengatakan 0.
Kita tuh hampir nggak punya orang yang bisa kita jadikan tempat bersandar. Jadi kita semakin sangat individualistik, semakin lost connection dengan orang yang lain. So kawan-kawan, solusinya bagaimana ini? Maka dia berikan solusinya seperti yang dilakukan penelitian di Inggris. Ada seorang dokter di London, East London, di London Timur, tempat banyak kalangan menengah ke bawah di London itu, yang mengalami depresi datang ke dokter. Ada satu dokter yang nggak ngasih resep obat. Karena dia udah bosan ngasih resep obat, orang-orangnya akan datang lagi dan makin banyak jumlahnya dan dosisnya akan semakin tinggi. Akhirnya apa? Malah orang-orang datang ke dia dikumpulkan, diminta menjalin koneksi atau berinteraksi secara intensif. Caranya bagaimana? Dia sediakan kebun belakang rumah dia. Itu untuk orang-orang ini berkebun bareng-bareng. Jadi kumpulan orang depresi ini begitu mereka dikumpulkan dan diminta untuk punya aktivitas bersama, beberapa bulan kemudian diukur tingkat depresinya, pada turun semua tingkat depresinya. Jadi sesederhana itu, asalkan kita udah mulai terkoneksi satu sama lain, bukan hanya lewat media sosial, tapi benar-benar aktivitas dan secara ngomong dari hati ke hati, ketemu secara fisik itu kita udah mulai terhubung, maka itu adalah obat utama untuk mengatasi depresi. Nah, di buku ini kawan-kawan, saya menulis beberapa artikel tentang itu. Di antaranya termasuk ada resep yang bisa Anda praktekkan setiap hari tentang bagaimana supaya kita memperkuat koneksi kita dengan orang-orang dekat kita, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan kerja. Supaya nggak lost connection. Karena sekarang ini bahkan dalam satu keluarga, anak dan orang tua, itu koneksinya itu sudah nggak sekuat dulu lagi. Anda akan sering lihat di sebuah rumah atau di kebanyakan rumah, masing-masing pegang HP-nya masing-masing dan mereka nggak saling berkomunikasi dalam sehari penuh bahkan. Itu satu keluarga dalam satu rumah loh. Apalagi yang jauh. Nah, di sini saya kasih Anda resep yang saya sebut dengan loving kindness therapy, spiritual loving kindness therapy. Di mana dengan membangkitkan rasa cinta Anda, welas asih Anda, loving kindness Anda, pada orang sekitar Anda itu secara intensif, dan Anda praktekkan sehari 20 menit aja ketika mau tidur, itu akan membuat koneksi Anda, hubungan Anda, dan bukan hanya hubungan yang dangkal, tapi hubungan yang sampai ke level hati yang paling dalam, itu bisa terjalin dengan sangat kuat. Seperti apa cara melakukan spiritual loving kindness therapy? Anda bisa baca di buku baru kita ini, namanya Strong and Happy in the Time of Crisis. Impian saya kawan-kawan, kalau kita semua praktekkan ini, kita akan membalik arah sejarah, di mana depresi telah menjadi wabah, kesepian yang menjadi penyebab utama bunuh diri di banyak kota sekarang ini, bisa kita balik arahnya menjadi orang-orang yang saling terhubung satu sama lain karena mereka memiliki loving kindness. Yang itu kita bisa praktekkan 20 menit sehari. Silakan belajar dan silakan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.